Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan pada ibadah kita malam hari ini, sehingga kita memperoleh berkat melalui ibadah ini dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan kegiatan kita di kehidupan kita di kemudian hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Kristus.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami dan kepada orang yang belum percaya kepadamu. Kasihanilah kami, biarlah berita kesukaan itu tetap tinggal pada kami dan anak cucu kami. Nyatakanlah berita keselamatan itu kepada semua bangsa, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya kepada orang yang berada di dalam kegelapan dan kuasa maut, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah di minggu hari ini, minggu ketiga setelah Epifanias, tertulis dalam Mika pasal ke-7 ayat ke-7 sampai 20. Mika pasal 7 ayat 7 sampai 20. Marilah kita membacanya secara responsoria dan pada ayat ke-20 kita bersama-sama membacanya. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku,
Di mana Tuhan Allahmu, mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar dan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Ampuninya dosa
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa perbuatan kita yang telah kita lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan maupun pikiran, terutama kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan kerendahan hati, marilah kita memohon keampunan kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru, berkat kasih setia anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat disilakan duduk. Kita bernyanyi. Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat kita pada minggu ini yang merupakan petunjuk hidup baru tertulis dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat di segala abad di muka bumi ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 ayat 1-3. Yesus
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memeliharakan hati dan pikiranmu saat mendengar, merenungkan, dan memaknai firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang berbahagia, marilah kita membuka Alkitab yang akan menjadi renungan kita pada ibadah malam hari ini, yang diambil dari 1 Korintus pasal 1, dimulai dari ayat 10 dan diakhiri di ayat 18. Kita akan membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Mari kita membaca bersama ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Tema khotbah kita hari ini, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari surat Paulus ini memberitakan ada indikasi perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus, yang memang dia tidak mengharapkan bahwa akan ada terjadinya perpecahan ini. Tapi kita mau menelisik dulu apa yang melatar belakangi perpecahan ini. Yang dia tahu pada awalnya jemaat ini bersatu teguh. Namun ada berita yang didengar bahwa kondisi ini sudah mencuat karena ada golongan-golongan. Ada 4 golongan yang dia temukan. Golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada awalnya mereka menerima Kristus yang adalah kekuatan Allah yang datang menjadi manusia ke dunia ini, disalibkan untuk keampunan dosa manusia. Tetapi ketika iman mereka berkembang, seiring dengan itu, ada sesuatu hal yang membuat jemaat di Korintus ini, mereka sudah menikmati
indahnya akal pikiran manusia. Mereka belajar filsafat. Dan menurut mereka segala sesuatu akan diukur dengan logik atau akal pikiran manusia. Maka sebenarnya mereka mulai mencoba di mana kekuatan Injil yang diberitakan oleh para rasul. Lalu terujung juga bahwa setiap pemberita Injil itu yang disebut golongan-golongan tadi, mereka merasa simpatis dengan orang-orang yang memberitakan Injil kepada mereka. Sehingga terjadilah golongan itu. Nah, pada dasarnya persoalan ini adalah teruji mengenai teologi tentang siapa Kristus dalam pemahaman pemikiran mereka. Karena pada saat itu falsafah atau sophos itu sangat diagungkan. Barangkali orang yang bernalar atau logika yang cerah itu dianggap termasuk orang berpikir yang maju dan modern. Itulah kira-kira. Sehingga segala sesuatu diukur dengan pemikiran manusia. Bahkan salib itu, sang ilahi itu juga harus ditakar dengan logika manusia. Sehingga apakah Injil itu akan menjadi kuat ketika logika manusia yang menambahi kekuatannya? Ataukah Injil itu akan menjadi lemah dan tidak berdaya dan salib itu menjadi kosong dan tidak berfungsi dalam kekuatan Allah ketika logika manusia memikirkannya? Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah pikiran yang salah? Salahkah Tuhan memberi pikiran kepada manusia? Salahkah logika yang melogikakan semuanya itu? Tetapi dalam Injil hari ini, pemberitaan hari ini, di mana letak logika yang melogikakan semuanya itu, bahkan iman pun dilogikakan. Tetapi apakah Injil kebenaran dan kekuatan Allah itu sanggup dilogikakan oleh pikiran manusia? Memang pada saat itu orang Yunani sangat memuliakan filsafat. Maka timbullah dan banyaklah orang ahli-ahli filsafat pada saat itu. Semuanya teruji dan terukur oleh falsafah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi bagi Paulus bukan itu letak persoalannya. Tetapi kenapa kita mau terbagi-bagi, terkelompok-kelompok? Dan apakah memang kelompok itu yang menjadi sesuatu yang kita katakan kekayaan daripada anugerah Tuhan sehingga terjadi kelompok-kelompok? Maka Paulus berkata, bukankah Yesus itu adalah satu? Kenapa bisa terbagi-bagi? Bahkan dia menimbangi dirinya, apakah karena aku membaptis? Sehingga ini punya pengaruh. Sehingga orang yang rasul yang membaptis lebih banyak, akan banyak kelompok yang berkumpul kepada mereka. Ini analisa daripada Paulus. Apa gerangan yang membuat? Lalu kalau kita lihat di realisasi kehidupan kita sekarang, adakah gereja sekarang ini terpecah-pecah? Dan ketika gereja terpecah-pecah, apa yang mendasari gereja itu sehingga terjadi hal yang demikian? Tetapi pada umumnya yang kita amati, banyak juga gereja yang terpecah sedemikian. Tetapi bukan persoalan teologis, tapi persoalan apa? Kebanyakan gereja, ketika persoalan organisasi yang mencuat, siapa yang mereka agungkan atau usulkan menjadi pemenang, menjadi ketua sinode, atau menjadi sekretaris, atau menjadi bendaharawan, atau menjadi ketua-ketua seksinya. Ketika yang diunggulkannya itu tidak menjadi pemenang, pemilihan tidak adil, ada kecurangan, sehingga panitia disalahkan. Karena apa?
karena keinginan mereka tidak tercapai. Lalu mencari-cari alasan. Marilah, selama dia menjadi pemimpin, selama dia menjadi bendahara, selama dia menjadi sekretaris, kita diam saja. Dan bahkan disinyalir banyak juga yang membuat perpecahan dan pindah dari organisasi gereja itu, membentuk organisasi gereja yang baru. Kita tinggalkan yang sudah kita bangun itu. Kita tinggalkan persekutuan itu. Karena mereka tidak sepaham lagi dengan kita. Tapi pada umumnya Bapak Ibu, saudara yang berbahagia hari ini, perpecahan itu bukan perpecahan teologis tentang kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Tetapi masalah like or dislike, suka atau tidak suka. Persoalan di sini bukan soal suka dengan suka mengenai Apolos, Paulus, Kefas dan Kristus. Tetapi masuk di akal atau tidak. Memang kalau berbicara soal suka tidak suka, ini berat. Parah yang satu ini. Parah nih kan gitu kan. Parah. Ini payah ini. Itu yang sering terjadi di kehidupan kita. Tidak ditimbangi dengan sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terlintaslah dan jemaat di Korintus juga. Ada sebagian orang yang mengagungkan pola berpikir itu. Mereka mengagungkan pikiran logika mereka. Sehingga tentang Kristus yang disalibkan itu pun dilogikakan. Apalagi orang Yunani, mereka berpikir dan menurut pikiran mereka Allah yang menjadi juru selamat itu. Sebenarnya bagi mereka ataukah itu menjadi dongeng atau mitos, menurut mereka dewa yang datang dari surga itu bukan seperti Yesus yang kita yakini. Tetapi dia adalah seorang dewa yang tidak pernah mati. Dewa yang menyelamatkan manusia sebagai herois, pahlawan. Yang mengangkat kehidupan manusia dengan cara dewa itu. Bukan dengan cara salib. Itulah pola pemikiran mereka. Maka tidak masuk akal. Seorang herois, seorang penyelamat harus mengakhirinya di kayu salib. Itu adalah sebuah penghinaan. Maka banyak bidat-bidat gereja. Maka banyak aliran-aliran yang menyesatkan. Supaya iman percaya kita terganggu. Apalagi dengan adanya YouTube sekarang ini. Banyak orang berusaha untuk menggagalkan iman percaya orang-orang yang yakin dengan iman kepada Kristus dalam kekuatan Allah. Menebus kita dari dosa itu. Banyak bermunculan sekarang. Hati-hati. Kalau boleh tanya pendetamu. Tanya yang tahu apakah YouTube ini menyesatkan atau membangun iman kita. Bagi orang Yahudi, dalam penelitian mereka tentang salib itu, kabar baik itu. Ahli-ahli Taurat, imam-imam menggali dari perjanjian lama. Apa kata Taurat dan apa kata para nabi tentang Yesus Kristus itu. Benarkah demikian? Bisa membuat perpecahan. Bahkan sampai sekarang orang Yahudi tidak mengakui Kristus itu. Mereka masih menekuni dan taat kepada Taurat Musa. Karena menurut logika mereka dan menurut penelitian mereka tentang kitab yang mereka anut dari turun-temurun itu. Mesias itu bukanlah dari kota kecil Bethlehem. Bukan orang Nazaret. Bukan orang yang lahir dan bapaknya tukang kayu dan ibunya Maria. Tidak masuk akal. Karena ketika Yesus mengaku, aku adalah anak Allah. Dia mengaku anak Allah. Mereka teliti, apakah sedemikian sebenarnya Mesias yang mereka harapkan? Karena menurut mereka,
yang mereka harapkan, Mesias Juru Selamat itu termasuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi saat itu. Masuk akalkah seorang yang lemah gemulai, sosok Yesus yang datang menjadi Mesias orang Israel? Maka salib itu menjadi batu sandungan untuk orang Israel. Kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari kungkungan dosa dan keberdosaan itu, yang memperdamaikan manusia dengan Allah, bukanlah salib menurut orang Yahudi. Bukanlah di dalam diri Yesus maka mereka berkata, salibkan dia. Dan kehendak Allah terjadi. Anak domba Allah, domba Paskah itu menjadi penebus dosa manusia bagi orang yang beriman kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah puncak dari segalanya untuk mengangkat harkat dari salib itu harus kita analogikan dengan pikiran kita? Maka jangan heran Bapak Ibu, banyak orang yang tunduk kepada pikirannya. Dan banyak orang yang tergila-gila dengan pikirannya. Banyak orang yang tidak mau damai oleh karena pikirannya. Karena mereka diatur oleh pikirannya, logikanya. Tak pikir-pikir, nggak mungkinlah salib itu penyelamat. Itulah kira-kira kan. Bahkan saking tingginya pikirannya, dia bahkan stroke. Nggak masuk akal. Tetapi Injil kebenaran Allah dan kekuatan Allah itu bukan ditentukan pikiran kita, tetapi berdasarkan iman, sola fide. Hanya oleh karena iman. Bukan hasil perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepintaran kita dan keahlian kita atau kesarjanaan kita. Mungkin hikmat dunia itu adalah berlaku. Semakin pintar kita, semakin dikagumi. Saya punya anak 4 putri dan mamanya selalu bilang, ini pesannya ketika mereka di bangku sekolah. Ingat nakku, kalau kau pintar di sekolah, kau akan dihargai. Tinggi kepintaran itu. Selalu orang lihatlah kalau ada yang tamat dari kesarjanaan cum laude, dari mana dia? Kenapa bisa? Kan gitu kan? Berarti memang puncaknya itu di dunia itu adalah hikmat. Berpikir itu perlu. Tetapi apakah perbuatan surgawi harus seturut dengan pikiran kita? Jangan salah. Sekalipun pikiran kita yang menerima dan membaca kitab itu, membaca Injil itu adalah juga termasuk buah pikiran kita. Jangan pikir-pikirkan keselamatan yang diberikan Tuhan itu. Jangan timbang-timbangi tentang perbuatan Allah dan kekuatan Allah itu. Maka ketika orang berpikir-pikir tentang Alkitab, orang Batak bilang kalau terlalu banyak membaca Alkitab dan berpikir-pikir tentang Alkitab dan akhirnya dia senu, disebutlah ini Bibelon. Oh pandai itu dulu. Dari UI itu, dari ITB, bagus loh, juara. Tetapi setelah masuk dia ke Alkitab, lalu logika berpikirnya, kepandaian dia memikirkan Alkitab, akhirnya gila karena Alkitab, Bibelon. Semoga jangan ada kita yang Bibelon. Karena tidak ada yang menuntun, dia tidak memberikan roh Tuhan. Karena kuasa ini adalah kekuatan Allah. Dalam Rom 1 ayat 16 tadi. Paulus mengakui bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu harus kita aminkan. Bukan kekuatan bim salabim itu. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.
Banyak orang yang terlalu banyak diatur oleh pikirannya. Mari, apakah kita akan tunduk kepada karya Tuhan dan keselamatan itu? Bolehkah kita mengatur pikiran kita? Boleh kita mengatur pikiran kita? Untuk Tuhan, kita mau diatur pikiran kita. Kita yang memanage pikiran kita, bukan pikiran kita yang mengatur kita. Banyak orang yang gagal tentang berpikir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini membuat menjadi orang pecah. Karena berpikir-pikir, karena tidak masuk akal. Loh, yang sana enggak pernah membaca. Kok bisa cum laude dia tamatnya? Tenang-tenang aja dia. Enggak tahu ketika menerima itu cara-cara orang berbeda kan. Waktu di kelas dia tekun, mendengar, menyimak, memaknai. Bahkan sama-sama kayak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Banyak tipe datang ke gereja itu, tipenya apa? Golongannya macam mana? Apa keinginan mereka? Apakah tunduk di dalam ibadah itu mendengar sabda Kristus? Boleh badannya di sini tapi pikirannya entah kemana. Banyak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita mau dipecah-pecahkan oleh hikmat dunia ini. Hikmat dunia ini yang dengan akal yang jernih dan bening akan dimanfaatkan oleh kuasa yang lain supaya kita akal-akalan. Ini yang terjadi nih, akal-akalan. Karena menurut akal mereka, mana mungkin Tuhan yang adalah sang pencipta menjadi ciptaan? Tidak mungkin. Ibaratnya kita nukangi meja, mana mungkin kita jadi meja? Ya kan? Nggak mungkin. Nggak mereka terima. Itulah kata Paulus di dalam ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mereka akan binasa oleh pikirannya sendiri. Nah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berpikir sejenak. Karena apa yang dilakukan dan kekuatan Allah itu memang sulit kita terima. Sulit. Bagaimanalah ya, menciptakan segala sesuatu itu hanya firman. Jadilah terang, maka jadilah terang. Firman itu yang berkuasa. Tetapi apakah firman itu berkuasa untuk kita? Banyak kebenaran Allah tentang apa kekuatan yang dilakukan oleh Allah memang tidak masuk akal kita. Ada di sini yang hadir yang objin, ada dokter mungkin. Menurut analoginya, tidak akan mungkin seorang Abraham dan Sarah yang sudah umurnya 90 tahun, dia akan melahirkan baginya seorang anak yaitu Ishak. Tak ada logikanya itu. Masihkah kau pikir-pikirkan tentang karya Allah itu? Kekuatan Allah itu? Mungkin terjadi? Terjadi. Sarah sendiri tertawa. Maka disebutlah anak itu Ishak, artinya tertawa. Dia tertawa karena dia memakai logikanya. Mungkinkah? Banyak hal Bapak Ibu Saudara yang akan terjadi bagi kita. Banyak lagi dalam Alkitab. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, 40 tahun lamanya di padang gurun. Mereka tidak berbisnis, mereka tidak online, mereka tidak menanam. Tetapi selama 40 tahun mereka makan dan minum. Masuk akal enggak? Terterima kita enggak? Mampus kita memikir-mikirkan keadaan Israel. Karena Tuhan berpihak pada mereka pada saat itu. Kekuatan apapun tidak akan bisa membelah laut itu.
tetapi oleh karena kuasa Tuhan dan firman Tuhan yang tunduk kepada pikiran Musa. Musa tunduk atas pikiran tentang firman Tuhan itu. Tuhan berkata, belahlah, terbelah. Masuk akal enggak? Ataukah harus yang masuk akal? Karena banyak orang, agama kamu tidak rasional. Apakah hanya pikiran kita yang akan diselamatkan Tuhan? Coba bangun pagi-pagi, apakah kita bening berpikir? Masuk kita meloncat kepada perjanjian baru. Pada permulaannya mujizat yang dilakukan Yesus. Pada saat itu dia ikut di pesta Kana. Kalau kamu ada ahli, ya, ahli dalam kimia, aqua. Apa yang terjadi dengan aqua? Ketika yang punya pesta itu dilihat Maria, Yesus yang punya pesta kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, belum tiba saatku. Hanya itu aja jawabnya. Tetapi lalu menjumpai para pelayan. Kalau bahasa Batak perhubas lah itu ya. Karena dulu belum ada catering. Ya, masih ada perhubas. Ya. Belum ada catering. Baru dijumpai para pelayan. Bilang sama pelayan itu, kalau apa yang dikatakan Yesus, lakukan. Lalu pelayan itu dijumpai oleh Yesus. Adakah bagimu tempayan? Kumpulkan tempayan. Isilah dengan aqua, air. Ketika Yesus menduakannya, aqua bisa menjadi anggur yang terbaik. Di pihak mana kekuatan itu? Adakah itu di pihak pikiran manusia? Adakah itu di pihak laboratorium yang mengubahkan itu? Ada di sini yang sekolah mungkin ngambil spesialis mata. Dia bangkit. Ketika orang ramai pada saat itu berduyun-duyun dan khotbah di bukit. Ada jumlah sekitar 5.000 orang yang sudah kelaparan. Karena mereka yang bernas sabda Yesus pada saat itu. Mereka berduyun-duyun dan mereka kelaparan. Tidak ingat waktu itu bahwa mereka akan makan. Lalu Yesus bertanya, karena muridnya juga kanker semuanya. Tetapi ketika ada akar kepahitan, inilah yang memicu kanker itu mencuat, menjadi meledak, dan akan berkuasa menguasai kita. Maka jangan pernah menyimpan kepahitan. Jangan pernah menyimpan dendam. Untuk itulah Allah datang dalam Yesus Kristus. Kekuatan Allah yang memperdamaikan kita. Sehingga ketika ada perdamaian ini, tidak ada lagi Apolos, tidak ada lagi Kepas, tidak lagi Paulus, tidak lagi Kristus. Kita satu, sudah didamaikan. Sudahkah kita berdamai? Jangan-jangan dengan diri kita pun kita belum berdamai. Tuhan, kenapa engkau jadikan aku laki-laki? Tuhan, kenapa engkau jadikan hidungku pesek? Nggak terima, banyak yang terima, nggak terima keadaannya. Tuhan, kenapa kau jadikan aku dari keluarga yang miskin? Bukan kehendakmu yang jadi. Karena kita tidak bisa menentukan di mana dan kapan kita lahir dan keluarga dari mana. Tetapi yang boleh adalah terima kekuatan Allah itu. Amin Bapak Ibu. Kita aminkan. Itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan mengubahkan hidup kita. Maka yang berbahagia hari ini adalah yang mengakui kekuatan Allah. Jangan rendahkan, jangan sekali-kali engkau merendahkan dan meremehkan kekuatan Allah. Baru-baru ini, mungkin Bapak Ibu pernah tahu, ada orang disangka dengan menduduki Alkitab ini, dikasih di tempat duduknya dan dikeluarkan lagi gas yang tidak baik atas Alkitab itu. Ya, akhirnya apa?
Entah itu secara kebetulan. Apakah itu memang bukan penghinaan kepada Kristus? Memang bukan pada ini. Ini kan kertas ini. Ini kan di Android kita ada Alkitab. Apakah kekuatan Allah ditentukan Android kita ini? Tapi jangan pernah sekali-kali menghinakan akan kekuatan Allah. Akan bagaimana nanti nasib kita. Entah bukan karena dia lakukan seperti itu. Entah memang karena udah sakitnya dia secara kebetulan. Kalau saya mau katakan. Tapi jangan pernah coba-coba melakukan yang seperti itu. Akuilah dia dalam hidupmu. Maka dia akan bertindak. Maka kamu akan merasakan kuasa dan mujizat Allah itu berlaku dalam hidupmu. Sehingga tentang Allah, tentang kekuatan Allah itu bukan kata orang lagi. Tetapi yang kualami. Aku sendiri sudah mengalaminya. Itulah katakan dalam hidupmu. Yesus yang adalah cemoohan bagi pemikiran dunia, kecanggihan dunia ini. Tetapi katakan dalam dirimu, Yesus itu bagiku adalah penyelamat hidupku. Sekarang, kini, dan yang akan datang. Dia akan tetap bersama-sama dengan aku. Sehingga kekuatan itu menjadi andalan kita. Sehingga itulah yang memampukan kita. Jadi bukan dengan akal kita. Bukan berarti biarlah Tuhan yang bertindak, gak usah kita pakai pikiran kita. Salah juga. Tetapi kita harus takluk kepada kebenaran kekuatan Allah itu. Izinkan saya dan puas hatiku lewat Injil ini akan punya pengalaman jemaat ini tentang kekuatan Allah itu. Mari kita agungkan kekuatan Allah yang telah menyelamatkan. Tuhan memberkati kita dalam pengakuan kita. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah memberikan kekuatan-Mu di dalam salib itu. Yesus yang tersalib itu yang diberitakan oleh orang-orang percaya supaya orang lain menerima dan mengalami kuasa kekuatan Allah di dalam salib Yesus Kristus. Di dalam Yesus diri, Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Sehingga kami dimampukan untuk sebuah perdamaian, untuk sebuah pengampunan kepada orang yang membenci kami. Ataupun sanak saudara kami. Mungkin saudara kami yang terdekat dengan kami. Mungkin ibu guru atau pak guru kami atau dosen kami. Mungkin siapapun itu ya Tuhan. Di dalam lingkungan kehidupan kami. Mari Tuhan bimbing kami. Mengakui kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Karena yang diselamatkan bukan orang lain tetapi adalah diri kami yang suka membenci, yang suka iri dan senang melihat orang lain susah. Dan susah kami ketika melihat orang yang susah. Terima kasih Tuhan, ajari kami dan biarlah pikiran kami, logika kami takluk di dalam kebenaran kekuatan Injil Kristus. Di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk memberi persembahan kita diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 10, demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Kita berikan persembahan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga,
kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.